Kita masuki bagian kedua. Catnya sudah kering sekitar 10 menit. Dan saya gunakan sekarang kuas nomor 3. Masih menggunakan campuran cat nomor 2 atau campuran cat yang kedua yang lebih gelap. Kita sekarang akan membuat detail, membuat tekstur sehingga si rotinya ini menjadi benar-benar mirip dengan aslinya. Saya tambahkan dulu nih di bagian ini ya. Di bagian yang pertama saya blending barusan. Kemudian saya tambahkan di ruas-ruas ini, ruas-ruas roti, kita tambahkan layer kedua, kemudian saya blending lagi. Jadi penggunaan cat air agar lebih bagus hasilnya itu sebaiknya dibuat dalam beberapa layer atau lapisan. Oke, saya tambahkan pada ruas roti yang ketiga ini. Saya blending. Sambil melakukan blending, kita sambil akan membuat tekstur ya. Membuat tekstur dari roti. Ya, saya tambahkan seperti ini. Kita buat tekstur ke atas, jadi bagian bawahnya itu menyatu, tapi semakin jauh dari bagian pertamanya, ruas yang kita buat makin ke atas itu warnanya makin pudar. Oke, kita sambil membuat tekstur. Jadi blending sekaligus membuat tekstur. Saya mulai dari bagian bawah dulu ya. Di bawah, naikin ke atas dan kembali saya buat tekstur. Jadi jangan diratakan. Jangan sapuan kuasnya itu diratakan. Sebaiknya kita membuatnya seperti ini. Sehingga perbedaan antara bagian yang lebih gelap dan lebih terang itu menghasilkan gelombang. Seperti efek bergelombang ya. Saya tambahkan air ya sedikit sehingga ini encer lagi. Sekarang dari atas sama kita buat sapuan dulu, kemudian sedikit-sedikit kita geser, kita sambungin dengan sisa cat yang ada dari bawah. Tuh ya, di atasnya itu seperti akan warnanya seperti akan solid, tapi kemudian kita atur agar dia bergeser warnanya sebagian ke arah tengah. Ya, kita geser lagi. Semakin ke tengah, semakin kita buat dia itu membentuk tekstur. Nah, ini dengan sisa cat saya rapikan lagi teksturnya. Ini teksturnya tidak perlu terlalu beraturan, yang penting arahnya ya. Arahnya itu sesuai dengan arah dari ruas rotinya. Nah, sekarang yang ini kecil, tapi tetap kita akan buat tekstur. Setelah selesai dari bawah, kita akan buat dari atas. Jadi bagian atasnya, tepi atasnya itu dengan sapuan yang merata, tapi kemudian kita buat tekstur ke bawah dengan garis-garis. Oke, itu kan sudah mulai terlihat ya. Teksturnya sudah mulai terlihat, tapi nanti butuh beberapa kali lagi supaya makin kelihatan teksturnya. Kembali ke ruas berikutnya, dari bawah
Saya tarik ke atas. Ya. Kemudian sekarang kembali ke atas. Di sini penting sekali konsentrasi catnya, jangan terlalu kental. Ya, kalau sudah mulai agak mengental atau mengering, kita tambahkan air lagi sekitar 1 tetes sehingga catnya kembali menjadi lebih encer. Sebenarnya tidak terlalu encer ya, tapi juga tidak terlalu kental, jadi sedang. Ya, saya buat luas lagi dari bawah ke atas. Kita perlu menggunakan kuas yang lebih kecil daripada yang pertama untuk membuat teksturnya ini lebih terlihat lebih jelas ya. Kalau pakai kuas yang lebih besar, kita akan agak kesulitan membuat ruas-ruas dari roti ini. Karena nanti sapuan kuasnya membuat si warnanya menyatu ya. Tidak membentuk tekstur. Oke. Sini saya rapikan lagi bagian sini. Sekarang dari atas ke bawah. Saya tambahkan lagi untuk bagian kecil di sini. Ya, kita blending. Lanjut kita ke ruas berikutnya. Saya buat sapuan agak tebal di bagian bawah dan bagian pinggir. Tapi kemudian semakin ke atas sapuannya membentuk tekstur ya. Lihat posisi tangan, itu bisa dilatih ya. Untuk awal-awal mungkin masih agak kesulitan membuat ruas-ruas seperti ini. Bisa dilatih dulu di kertas kosong untuk melatih pembuatan garis-garis lengkung yang seperti ini. Oke, ini kan nih masih kasar ya. Garisnya masih kasar, sekarang kita rapikan. Jadi ke bagian ujungnya itu harus terlihat lebih lancip dibandingkan dengan bagian pertama. Oke, lanjut ke sini. Saya buat lagi. Ini sapuannya untuk pertama kalinya tebal dulu. Tapi kemudian sedikit demi sedikit sebagian cat kita tarik ke arah tengah. Ya. Berikutnya saya buat lagi sapuan kuas yang membentuk tekstur. Oke, tarik ke tengah. Bagian ini menjelang terakhir juga buat tekstur. Selanjutnya dari bawah ke atas. Ya, ini karena gambarnya saya putar ya. Jadi posisinya seperti ini. Jadi ketika kita melukis, ketika ukuran kertasnya nggak terlalu besar dan posisinya bukan di atas easel membuatnya, di meja bisa diputar-putar kertasnya. Oke, ini ruas-ruasnya saya tambah lagi. Ini juga. Oke, saya buat blending. Saya blending. Oke, kita buat tekstur juga pada bagian ini. Saya tambahkan tekstur lagi.
kemudian dari bagian atas ke bawah. Oke, kita lihat rotinya semakin membentuk bentuk yang sesuai dengan bentuk aslinya, dan sekarang saya tambahkan ruas lagi di bagian ini supaya antara kiri dan kanan seimbang. Bagian atas ya, dari atas ke bawah saya buat ruasnya, kurangi catnya, kemudian saya tarik ke bawah, ke tengah ya. Nah, kita tarik lagi ke tengah. Jangan sampai sapuan kuasnya itu warnanya dibuat merata ya. Kalau kita buat merata, ruas-ruasnya atau teksturnya tidak akan kelihatan. Oke, saya tambahkan lagi dari bawah ke atas. Jadi bagian bawah ini tidak terkena cahaya langsung, sehingga bagian ini akan terlihat lebih gelap dibandingkan bagian atas atau bagian tengah. Jadi kita beri warna yang lebih pekat. Selanjutnya pada bagian yang atasnya saya seimbangkan lagi, saya buat ruas lagi, termasuk juga area yang kecil ini di bagian sini saya tambahkan ruas juga. Tekstur yang membuat si rotinya benar-benar mirip dengan aslinya. Pada area yang kecil ini juga saya tambahkan oke. Sekarang kita lihat nah area yang paling ujung ini masih terlihat terlalu halus sapuan warnanya, jadi saya tambah teksturnya. Saya tambahkan sedikit air ya, supaya tidak terlalu kental. Lalu kalau kita lihat catnya sudah agak mengering atau mengental, kita tambahkan air. Jadi kita masukkan kuasnya ke dalam air terlebih dahulu baru mengambil kuas. Jadi cat yang diambil juga sedikit-sedikit ya, jangan terlalu banyak. Oke, sudah mulai kelihatan. Tapi masih memerlukan beberapa sapuan lagi. Nah, pada bagian ini saya akan tambahkan teksturnya. Ya, saya tarik ke atas. Nah, ruas-ruas seperti ini. Saya tambahkan lagi ruas dari atas ke bawah. Ya, kita buat tebal dulu. Tapi segera saya kurangi catnya dan saya geser. Ya, bagian atasnya biarkan menyatu, tapi makin ke bawah dia harus membentuk ruas-ruas atau tekstur. Sekarang kita tambahkan lagi tekstur di bagian ini. Ini catnya sudah kering ya,
Jadi sambil tadi kita mengerjakan yang bagian awal, bagian sini sudah mengering, jadi bisa kita tambahkan lagi. Oke, batas antara ruasnya saya perjelas. Bagian sini juga saya perjelas. Sedikit lagi saya perbaiki pada bagian ini. Ini ada bagian lekukan. Ya. Seperti contoh seperti ini. Ini warnanya agak kekuningan ya untuk roti yang ini. Karena tadi campurannya tidak terlalu banyak warna hitamnya. Berbeda dengan yang contoh. Nah, kenapa yang contohnya lebih gelap? Itu karena warna hitamnya ini agak lebih banyak ya dibandingkan yang sekarang saya lukis ya. Berikutnya kita akan membuat bayangan pada bagian bawah roti. Kita akan membuat campuran cat. Kita gunakan warna hitam yang diencerkan dengan air. Nah, ketika diencerkan dengan air, warna hitam ini akan membentuk warna abu-abu ya. Nah, saya gunakan kuas yang besar terlebih dahulu. Kuas nomor 6. Jadi kita buat dulu seperti ini. Sapuannya besar ukurannya. Kemudian sedikit-sedikit kita blending. Jadi bagian yang agak jauh dari roti itu warnanya akan terlihat lebih pudar ya, abu-abunya pudar. Nah, kita blending seperti ini. Jadi kita kurangi catnya di atas kain, lalu geser sedikit-sedikit warna abu-abunya ke arah depan ya. Oke, kita biarkan dulu. Sekarang kita akan beri bayangan lagi di sebelah sini. Nah, sebelah sini sedikit itu ada bayangan. Jadi cahayanya itu dari kiri ya. Oke. Saya blending lagi. Kemudian untuk bagian tengah ini mumpung dia masih agak basah, saya tambahkan sedikit hitam lagi. Saya agak kental. Saya encerkan dengan air. Kemudian bagian yang paling dekat dengan roti kita tambahkan agar dia menjadi sedikit lebih gelap. Nah, ini kuasnya gunakan kuas kecil yang nomor 3. Ya, kita lakukan blending, kita tarik sedikit-sedikit warnanya ke arah depan. Begitu juga dengan bagian ini, kita akan tambahkan lagi warna abu-abunya atau warna hitam encer ya. Nah, kita buat seperti itu, lalu dengan kuas besar kita lakukan blending ya. Nah, ya. Lanjut bagian sini. Saya buat bayangan juga di daerah sini. Saya blending. Oke, sudah selesai. Nah,
sekarang kita perhatikan bagian-bagian yang mungkin masih kurang. Oke, saya tambahkan lagi nih dengan satu sapuan lagi, gunakan kuas nomor 3, dan kita lakukan blending lagi untuk yang kedua kalinya. Ya, kita tarik sedikit-sedikit cat yang berwarna hitam ke arah luar. Nah, bagian situ terlihat masih ada yang belum diwarnai. Saya tambahkan beberapa bagian, akan saya tambahkan. Ya, bagian ini juga teksturnya masih kurang, jadi saya tambahkan. Bagian ini juga. Ya, tekstur ini kepekatannya itu bisa kita atur ya, sesuai keinginan kita. Yang penting teksturnya terlihat gitu, perbedaan antara bagian gelap dan terangnya itu terlihat. Karena kalau warnanya sama, sapuan kuasnya itu sama, tidak dibuat membentuk tekstur, maka teksturnya tidak ada ya, tidak kelihatan. Nah, ini walaupun tebal pada awalnya, tapi nanti kita akan rapikan. Ya, bagian sini juga saya rapikan lagi, saya tambah kepekatannya. Lanjut, ada bagian di sebelahnya supaya seimbang ya, kepekatannya seimbang. Jadi kalau ibaratnya roti yang betulan ya, jangan sampai ada bagian yang gosong, ada bagian yang tidak gosong gitu. Jadi kan warna yang agak gosong tuh biasanya lebih gelap ya. Nah, kita buat seimbang antara kiri dan kanan. Selanjutnya saya tambahkan lagi bagian ini. Ya, saya naikkan ke atas. Dari atas juga saya rapikan lagi. Ya, ini jadi warna roti yang kita hasilkan ini sedikit agak lebih kuning ya. Tidak, coklatnya tidak terlalu tua. Berbeda dengan gambar pada contoh. Ini sekali lagi saya rapikan ruasnya. Ya, dari atas ke bawah saya tambahkan teksturnya. Sekarang di bagian sini ya, saya rapikan lagi. Ya, seperti ini.
Oke, rotinya sudah jadi. Selamat mencoba ya. Kalau percobaan pertama gagal, tidak perlu khawatir. Silakan dicoba lagi, diulang. Untuk cat air ini yang terpenting kitanya harus merasa nyaman dulu ya. Oke, sampai ketemu dalam tutorial yang lain.